Alasan SBY turun gunung dibongkar habis-habisan. Demokrat kalang kabut. Tentu ini tidak terlepas dari keinginan SBY yang mencoba untuk mencarikan kendaraan politik bagi AHY untuk ikut bertanding di Pilpres. Saat ini misalnya poros politik yang kemungkinan akan dibuat oleh Nasdem, oleh PKS dan Partai Demokrat agak sedikit goyang. Dalam konteks itulah tentu saja SBY layak sangat khawatir bahwa AHY sangat mungkin tidak akan bisa mendapatkan tiket pencapresan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian narasi isu yang diusung adalah soal adanya kedoliman dan kecurangan politik, di mana kedoliman dan kecurangan politik itu didasarkan pada upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang menurut SBY hanya akan menciptakan poros politik dua. Itu artinya apa? Kalau ada dua poros politik, maka AHY sangat sulit, ya, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan dukungan dan tiket partai ikut bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Ini kekhawatiran tidak ingin terjadinya lagi peristiwa AHY sebenarnya yang tidak mendapatkan partai untuk mencalonkan sebagai capres atau cawapres. Ya, inti dari apa yang diekspresikan, diungkapkan Pak SBY ini adalah tidak mendapatkan dukungannya AHY dari parpol. Nah, kalau tidak mendapatkan dukungan, jangan kemudian itu dikatakan dijegal. Ini yang menurut saya penting saya garis bawahi. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY ini menunjukkan kekhawatiran beliau kalau sampai ada dua calon kemudian AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu adalah penjegalan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi jangan sampai kalau tidak mendapatkan koalisi atau untuk mengusung itu terus kemudian dikaitkan upaya jegal menjegal. Ini sesuatu yang menurut saya konstruksi berpikir Pak SBY yang harus diluruskan. Ada udang di balik batu dari pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku siap turun gunung di pemilu 2024 mendatang. Kesiapan SBY tersebut bahkan turut menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 mendatang. Akibatnya PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pun memanas akibat pidato ini. PDIP menilai Demokrat jadi asal menuding, sementara Demokrat menilai pernyataan SBY sebatas untuk membakar semangat para kader. Namun pakar komunikasi politik Prof. Cipta Lesmana ternyata memiliki pandangan berbeda. Ia dengan terang menilai pernyataan SBY adalah upaya mencari kambing hitam. Kita buka-bukaan di sini, memang konteksnya hubungan Ibu Mega dan Bapak SBY sejak 20 tahun yang lalu sudah kurang baik. Makin lama makin panas, makin dekat 2024, kata Cipta. Di sisi lain, Partai Demokrat mulai dibuat kalang kabut dengan elektabilitas partainya yang tak kunjung naik. Hal inilah yang menurut Cipta menjadi pemicu munculnya dugaan kecurangan pemilu hingga SBY siap turun gunung. Petinggi Demokrat melihat, aduh partai kita masih rendah terus nih surveinya. Mungkin ya, maaf. Ini analisis saya meskipun orang pakar komunikasi bisa salah. Elektabilitas Demokrat rendah lalu dicarilah semacam, maaf, kambing hitam, ucap Cipta. Ini ada yang enggak beres ini, waduh kita dipecundangi ini. Cuma dua pasang yang bisa maju di pemilu 2024. Demikian sambungnya. Seolah menirukan yang terjadi di internal Partai Demokrat. Cipta juga membantah pernyataan politikus Partai Demokrat Diska Putri yang menyebut SBY tidak secara spesifik menuding pihak mana dengan pidatonya. Kalau kita tahu konteksnya, oh jelas, pernyataan itu dialamatkan kepada siapa? Bagi saya orang komunikasi, ini ditujukan kepada Bu Mega dan Pak Jokowi, jelas sekali. Demikian terangnya. Nah ini namanya konteks karena memang sudah lama musuhan. Terus yang kedua, Pak Jokowi ini memang very close, dekat dengan Bu Mega, sambung sang pakar komunikasi politik. Kedekatan Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri yang disinggung Prof. Cipta Lesmana ini pun dibenarkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Panasnya hubungan antara kedua mantan presiden ini rupanya bermula sejak peristiwa kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli.
Peristiwa kerusuhan yang menargetkan Megawati Soekarno Putri dan PDIP kala itu masih dengan nama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI itu disebut-sebut turut melibatkan SBY. Peristiwa ini juga menyebabkan PDI bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Meski begitu, Megawati kemudian mengangkat SBY sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ketika ia menjabat sebagai Presiden periode 2001 sampai 2004.